Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baiti Nurul Azizah dengan NPM 20010410003. Di sini saya akan membahas tentang materi bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Riana Anjarsari MPD. Apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling? Pengertian bimbingan, proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseling baik secara langsung maupun tidak langsung, baik individual maupun kelompok, untuk membantu mengoptimalkan perkembangan individu. Pengertian konseling, proses pemberian bantuan dari konselor dan konseling secara langsung untuk membantu mengoptimalkan perkembangan individu. Tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya. Tujuan ada dua, yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Landasan ada 7, yang pertama landasan filosofis, 2 landasan historis, 3 landasan religius, 4 landasan psikologis, 5 landasan sosial budaya, 6 landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, 7 landasan pedagogis. Prinsip BK meliputi bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan individu. 4. Layanan bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. 5. Harus dijaga kerahasiaan data tentang anak yang dibimbing. 6. Hendaknya pandai-pandai menggunakan berbagai pendekatan yang tepat sesuai dengan pribadi anak yang dibimbing. Ketujuh, sebaiknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan layanan bimbingan dan konseling. Asas-asas pada BK, yang pertama ada asas kerahasiaan, kedua asas kesukarelaan, ketiga asas keterbukaan, keempat asas kekinian, kelima asas kemandirian, keenam asas kegiatan, ketujuh asas kedinamisan, kedelapan asas keterpaduan, kesembilan asas kenormatifan, kesepuluh asas keahlian, yang kesebelas asas alih tangan, dan yang terakhir ada tuturi handayani. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan konseling. Yang pertama, layanan pengumpulan data, yang kedua, layanan informasi, yang ketiga, layanan konseling, yang keempat, layanan penempatan, dan yang terakhir ada layanan tindak lanjut. Kegiatan pendukung bimbingan konseling. Yang pertama ada instrumen tes, kedua instrumen non-tes, ketiga himpunan data, keempat kegiatan khusus. Selanjutnya, miskonsepsi BK. Pengertian miskonsepsi adalah konsep yang tidak sesuai pengertian ilmiah atau pengertian dari pakar bidang tertentu karena terjadi kesalahan dalam penyampaian atau penerimaan suatu konsep. Faktor penyebabnya, yang pertama ada faktor intrinsik, kedua faktor eksternal, ketiga faktor buku tes, keempat faktor konteks. Masalah-masalah belajar ada 5. Yang pertama, learning disorder, kedua, learning dysfunction, ketiga, underachiever, yang keempat, slow learning, kelima, learning disabilities. Faktor yang mempengaruhi masalah belajar ada 2. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Selanjutnya, masalah umum dan penanggulangannya. Masalah umum adalah perilaku tak terduga yang dapat direkonstruksi secara konsisten, terjadi secara global, dan menghasilkan banyak kasus dukungan. Masalah yang bersifat umum ada 2. Pertama, masalah pembelajaran, dan yang kedua, masalah pekerjaan. Masalah yang bersifat khusus juga ada 2. Yang pertama, masalah sosial, dan yang kedua ada masalah pribadi. Solusi penanggulangannya, AUM dibuat dengan 5 format. Yang pertama ada format mahasiswa, kedua format SLTA, ketiga format SLTP, keempat format SD, dan yang terakhir format masyarakat. Peran guru BK dalam mengatasi masalah belajar siswa. Pengertian masalah belajar adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhi kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikan sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Jenis-jenis masalah belajar dan faktor penyebabnya. Jenis-jenis masalah belajar siswa dapat dikelompokkan berdasarkan kondisi yang dialaminya, antara lain 1. Keterlambatan akademik, 2. Ketercepatan dalam belajar, 3. Sangat lambat dalam belajar, 4. Kurang motivasi dalam belajar, 5. Bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, 6. Sering tidak sekolah. Faktor penyebab ada 2. Yang pertama faktor intern, dan yang kedua ada faktor ekstern. Peran-peran guru bimbingan dan konseling sekolah antara lain 1. Bertanggung jawab tentang keseluruhan pelaksanaan layanan konseling di sekolah, 2. Mengumpulkan, menyusun, mengelola, serta menafsirkan data yang kemudian dapat dipergunakan oleh semua staf bimbingan di sekolah.
3. Memilih dan mempergunakan berbagai instrumen psikologis untuk memperoleh berbagai informasi mengenai bakat, khusus, minat, kepribadian, dan intelijensinya untuk masing-masing peserta didik. Keempat, melaksanakan bimbingan kelompok maupun bimbingan individual. 5. Mengumpulkan, menyusun, dan mempergunakan informasi tentang berbagai masalah pendidikan, pekerjaan, jabatan, atau karir yang dibutuhkan oleh guru bidang studi dalam proses belajar mengajar. Keenam, melayani peserta didik yang membutuhkan bimbingan dan konseling di sekolah. Ketujuh, melayani orang tua wali peserta didik yang ingin mengadakan konsultasi tentang anak-anaknya. Sekian dari materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.